pertemuan kali ini kita akan membahas tentang activity diagram. Fungsi activity diagram dalam proses pengembangan sistem adalah untuk menggambarkan alur proses dari use case pada use case diagram. Jadi, activity diagram menggambarkan urutan langkah yang harus dikerjakan dari aktivitas yang ada pada use case diagram. Jadi, dapat dilihat atau dapat disimpulkan bahwa jika kita akan membangun activity diagram, maka use case diagram harus sudah dibuat terlebih dahulu, karena pembuatan activity diagram mengacu kepada use case diagram. Satu activity diagram menjelaskan satu use case atau lebih. Jadi, satu activity diagram boleh menjelaskan alur proses satu use case atau lebih. Jika ada dua buah use case yang merupakan sebuah proses yang saling berkaitan, maka kedua use case itu bisa digambarkan alur prosesnya dengan menggunakan satu activity diagram. Selanjutnya kita akan melihat komponen apa saja yang ada pada activity diagram. Untuk komponen atau elemen yang ada pada activity diagram, kita bisa lihat dari gambar ini. Ini bulatan ini menunjukkan tanda awal atau start dari sebuah activity diagram. Lalu gambar ini menunjukkan aktivitas atau proses yang ada pada activity diagram. Dan ini adalah verb, menunjukkan dua buah aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama. Jadi, tanda garis tebal ini menunjukkan setelah activity yang pertama yang di atas ini, maka selanjutnya dilakukan dua buah activity. Pertama adalah activity ini dan yang kedua adalah activity ini. Kedua aktivitas ini dilakukan secara bersama-sama, bukan memilih. Harus diingat bahwa tanda ini bukan menunjukkan pilihan, tapi kedua aktivitas ini, aktivitas kanan dan aktivitas kiri, kedua-duanya harus dikerjakan setelah aktivitas yang ini. Selanjutnya, gambar selanjutnya ini adalah cabang. Digambarkan dengan tanda diamond seperti ini. Cabang ini menunjukkan pilihan. Jadi, aktivitas yang kanan dan aktivitas yang kiri dilakukan salah satu berdasarkan kondisi tertentu. Ini seperti ini. Mungkin kalau dalam bahasa pemrograman kita wujudkan dalam bentuk if, ya. Ini garis
garis tebal seperti ini, lalu di bawahnya ada aktivitas. Satu aktivitas ini menunjukkan penggabungan, di mana setelah dua aktivitas dikerjakan secara bersama-sama, selanjutnya sebuah aktivitas dikerjakan. Maka ini dilakukan penggabungan. Kalau bisa kita lebih perjelas, ini seperti ini. Jadi ini menunjukkan gabungan. Aktivitas yang paling bawah ini merupakan gabungan dari dua rangkaian aktivitas, atau maaf, satu rangkaian aktivitas ini dan satu rangkaian aktivitas yang ini. Maka sampai sini ini digabung seperti ini. Maka kita gunakan garis tebal sama dengan rok ini. Lalu selanjutnya ini adalah tanda akhir dari aktivitas atau dari activity diagram. Inilah komponen-komponen yang biasa dilakukan atau lambang-lambang yang biasa digunakan dalam activity diagram. Selanjutnya, kita akan mencoba latihan. Jika masih ingat, dalam use case diagram, kita pernah membuat use case diagram untuk sebuah sistem studio foto. Mungkin untuk mereview bisa dilihat atau saya gambarkan use case diagram yang pernah kita buat seperti ini dalam video sebelumnya. Ini pelanggan. Dia mampu atau dapat memilih foto. Lalu ada pegawai. Dia bisa mencatat data pesanan, lalu dia bisa mencatat pembayaran, lalu yang terakhir dia bisa upload foto. Nah, inilah use case diagram yang dulu pernah kita buat pada sistem studio foto. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa activity diagram itu menggambarkan alur proses dari use case. Jadi ini alurnya. Nah, activity diagram ini menggambarkan alur proses dari masing-masing use case ini. Untuk contoh kali ini, kita akan mencoba menggambarkan salah satu alur proses untuk satu alur proses untuk sebuah use case. Mari kita lihat.